Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Anwar, NIM 321949 akan menjelaskan materi tentang distribusi pendapatan. Pengertian distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat dalam proses produksi. Pada pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan akan terjadi siklus atau perputaran konsumen yang harus membayar harga barang. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan syariat. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firza Raksas, NIM 3219153 akan mempresentasikan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Merupakan penyaluran harta yang dimiliki oleh pribadi maupun umum atau publik kepada pihak yang berhak menerimanya untuk meningkatkan kesejahteraan, yang mana sesuai dengan syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, telah diatur kaidah dan prinsip dalam hal produksi maupun distribusi yang termasuk jaminan sosial, yang mana terdapat dalam surat Al-Hasyr yang mana Al-Hasyr ayat 7, yang mana pada ayat tersebut menjelaskan, yaitu dalam Islam telah mengatur tentang harta dan juga pendapatan masyarakat, sehingga tidak adanya kesenjangan di antara orang-orang kaya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Febriandiri, NIM 3294156 akan membacakan materi tentang azas distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, azas distribusi pendapatan tercantum dalam dua azas. Yang pertama yaitu azas kebebasan dan azas keadilan. Azas kebebasan dalam Islam adalah percaya kepada Allah dan kepada manusia. Allah adalah Tuhan sekalian alam, pengatur dan pemilik. Hanya di tangan Dialah penciptaan dan pengatur rezeki. Islam menerapkan kebebasan karena ia menganjurkan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah dan mengakui eksistensi manusia di muka bumi ini agar manusia tetap eksis menjalankan kewajibannya sebagai khalifah di bumi ini. Maka ia diberi kebebasan untuk mendapatkan uang dan membelanjakannya. Yang kedua yaitu azas keadilan, di mana azas keadilan ini yaitu kebebasan mutlak sebagaimana oleh para kapitalis bukanlah ajaran Islam, karena kebebasan yang diajarkan Islam adalah kebebasan yang terikat dengan keadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira, NIM 3299158 akan menjelaskan tentang efisiensi distribusi pendapatan. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output, di mana input yang digunakan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa apabila semua sumber daya yang ada harus teralokasi, maka akan mencapai tingkat efisiensi. Namun hal tersebut belum dapat dikatakan adil. Pada konsep konvensional, para ahli berbeda pendapat tentang konsep distribusi pendapatan yang adil, yaitu yang pertama, konsep egalitarian, yaitu semua barang yang diterima oleh setiap orang dalam kelompok masyarakat dengan jumlah yang sama. Yang kedua, konsep Rawlsian, yaitu memaksimalkan utility setiap orang miskin. Yang ketiga, konsep utilitarian, yaitu memaksimalkan total utility setiap orang dalam setiap kelompok masyarakat. Dan yang keempat, konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran dari mekanisme pasar adalah yang paling adil. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, konsep yang adil yaitu tidak ada yang terzalimi dan yang menzalimi. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Meranti Putri NIM 3219131. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Yang itu yang bagian poin yang terakhir, yaitu dampak dari distribusi pendapatan dalam Islam. Baiklah, di sini kan kita akan membahas beberapa dampak. Yang pertama, dampak dari distribusi pendapatan itu adalah sebagai prasarana untuk kita mendekatkan diri kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya itu negara memiliki tanggung jawab untuk tanggung jawab terhadap mekanisme distribusi pendapatan yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Yang ketiga, yaitu negara bertanggung jawab untuk selanjutnya, seorang muslim harus dan akan menghindari praktik dari distribusi pendapatan yang menggunakan barang-barang haram, yang akan merusak masyarakat. Intinya, dampak dari distribusi pendapatan dalam Islam ini untuk mempererat hubungan sosial di antara masyarakat, sehingga konflik yang terjadi di masyarakat dapat terhindari. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.